Tujuan dari video ini adalah untuk menceritakan pengalaman pemasangan maupun pemakaian budget power supply. Budget power supply adalah power supply yang merupakan power supply termurah atau salah satu yang termurah dari sebuah form factor atau tipe power supply tersebut. Tunggu sebentar deh. Sebelum kita membahas apa form factor yang ada untuk power supply, sebenarnya apa sih ciri-ciri power supply yang baik digunakan untuk PC kita? Pertama, 80+ certification. Sertifikasi ini memberikan informasi akan efisiensi dari sebuah power supply yang sangatlah penting sebagai tes secara kasat mata apakah komponen yang terdapat pada suatu power supply tersebut merupakan komponen yang berkualitas. Kedua, brand. Brand sangatlah penting untuk memastikan support after sale power supply tersebut. Brand yang baik dalam power supply adalah Enermax, FSP, Seasonic, EVGA, dan Corsair. Oke. Maka dari itu, jangan tertipu dengan mempercayai merek karena manufacturer atau OEM dari power supply ini dapat berbeda dari satu series power supply dengan series lain, yang dapat menghasilkan power supply dengan kualitas jauh berbeda. Seperti series CV dari Corsair yang memiliki komponen yang lebih rendah dan memiliki RMA rate lebih tinggi dibandingkan dengan series RM. Tentu, terdapat perbedaan harga antara kedua series tersebut. Ketiga adalah lamanya garansi. Lama garansi ini menunjukkan kepercayaan diri brand terhadap produk yang dihasilkan. Lama garansi yang baik adalah sekitar 7-10 tahun. Sedangkan untuk garansi 1 tahun, kalau bisa dihindarilah power supply tersebut. Adalah melihat review power supply yang memiliki komponen analisis, seperti dari website Tom's Hardware, Johnny Guru, atau Kit Guru. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan kepada form factor power supply. Form factor yang ada pada power supply adalah Flex PSU, SFX PSU, SFXL PSU, atau ATX PSU. Ketiga power supply ini memiliki fungsionalitas yang sama, tetapi umumnya digunakan untuk case yang berbeda. Flex PSU umumnya digunakan untuk server, walaupun terdapat pengecualian pada case komputer modifikasi yang dilakukan untuk mendapatkan ukuran terkecil pada komputer tersebut. SFX atau SFXL digunakan untuk casing komersial yang memiliki ukuran lebih kecil atau mini ITX case, dan ATX PSU digunakan pada casing komersial dengan ukuran full tower maupun mid tower. Untuk saat ini kita akan membahas power supply budget yang terdapat pada form factor SFX, yaitu Enermax Revolution SFX 550 watt. Power supply ini bukan power supply yang murah dengan harga kurang lebih 1,3 juta dengan sertifikasi 80+ Gold. Tetapi untuk form factor SFX, power supply ini merupakan salah satu power supply termurah yang dapat dibeli. Power supply ini memiliki konektor yang lengkap, sehingga cukup untuk seluruh build yang dapat dibuat dalam case mini ITX, baik CPU i9, Ryzen 9, maupun seluruh VGA yang membutuhkan 2x8 pin power atau kurang dari itu. Power supply ini memiliki 6 SATA power yang dapat memberikan daya kepada seluruh RGB controller dan SSD yang Anda butuhkan. Kabel power supply ini dispesialisasi untuk digunakan pada casing mini ITX, yang berarti 24 pin power atau motherboard power yang lebih pendek, dan kabel-kabel lain yang menyesuaikan atas panjang yang dibutuhkan pada casing ITX. Kabel ini cukup kaku dan pada pemasangan cukup keras untuk dipasang kepada sisi power supply maupun pada proses pencabutan kabel tersebut dari power supply. Tes yang akan dilakukan pada PSU ini menggunakan komputer dengan spesifikasi CPU Ryzen 7 1700X, RAM 32GB 3000 MHz, GPU RX 580 8GB, SSI 2 pcs, dan 3 SATA peripheral. Pertama, Corsair Lighting Node Pro, kedua, Pantex RGB Controller, dan ketiga, Corsair RGB Fan Hub, dan casing Pantex Evolve Shift X. Pentingnya casing ini harus saya sebutkan, dapat dilihat pada gambar Pantex Evolve Shift X. Case tersebut lebih fokus akan form dibandingkan dengan function, sehingga jarak antara power supply dan intake slot hanya kurang lebih 1 cm.
Maka dari itu, pada pengalaman pakai ini akan dilakukan dua tipe testing, yaitu closed case dan open case. Tes yang akan dilakukan adalah dengan melakukan stress pada CPU menggunakan CPU Z stress versi 17.0.1.64. Stress pada GPU menggunakan Furmark versi 1.12.1.0 dan melakukan stress kombinasi antara CPU dan GPU tersebut. Spoiler alert, untuk fungsionalitas dapat dikatakan PSU tersebut sama dengan PSU lain. Tapi bagaimanakah pengalaman dalam pemakaiannya? Fokus besar dari tes ini adalah besar suara yang dihasilkan oleh power supply tersebut, yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kenyamanan dalam pengoperasian komputer. Berikut merupakan hasil dari testing. Berikut merupakan graf hasil dari seluruh percobaan yang dilakukan. Untuk sekarang, kita akan fokus pada hasil dari sound yang dihasilkan pada saat case tertutup. Pengetesan baik CPU, GPU, maupun CPU dan GPU dilakukan selama 15 menit. Kemudian, dilakukan pengukuran akan suara yang dihasilkan. Lalu stress diberhentikan selama beberapa waktu, yang kemudian dilakukan pengukuran kembali akan suara yang dihasilkan. Di antara testing dilakukan total shutdown untuk melihat efek shutdown pada sound yang dihasilkan. Berikut merupakan hasil pada saat casing tertutup. Pada casing tertutup dapat terlihat bahwa hasil setelah stress CPU menghasilkan suara sekitar 56 desibel. Dapat juga terlihat walaupun stress telah dimatikan, level suara yang dihasilkan tidak menurun, sehingga menghasilkan suara bising yang konsisten. Setelah dilakukan testing CPU, dilakukan total shutdown yang menurunkan suara yang dihasilkan. Dengan 1 menit shutdown menghasilkan suara 54 desibel dan 10 menit shutdown menghasilkan suara 52 desibel. Hasil yang cukup sama dapat juga terlihat pada testing stress GPU dan stress kombinasi CPU dan GPU yang menghasilkan maksimum 58 desibel dan 60 desibel. Setelah dimatikan, stress level suara menurun dan plateau pada 56 desibel. Dapat juga terlihat total shutdown yang dilakukan setelah GPU stress yang menunjukkan penurunan suara yang konsisten dan berbanding lurus dengan lamanya waktu shutdown. Dapat juga dibandingkan suara yang dihasilkan pada case tertutup dan terbuka yang menunjukkan bahwa kebebasan power supply dalam intake udara sangatlah berpengaruh terhadap suara yang dihasilkan, dengan penurunan kurang lebih 10 desibel. Dari kedua graf ini dapat disimpulkan bahwa fan yang dimiliki power supply tidak dapat mendisipasikan panas dengan optimal dan dengan ukuran fan yang lebih kecil dari umumnya, yaitu dengan fan 80 mm dibandingkan 90 mm fan yang umumnya digunakan, mengakibatkan fan pada power supply harus berputar lebih kencang dan menghasilkan suara yang lebih besar. Berikut merupakan rekaman dari suara yang dihasilkan. Mungkin Anda bilang oke, tapi masalah ini hanyalah muncul karena ini adalah power supply SFX. Pastilah berisik. Semuanya, kalau di grup tuh jangan berisik. Lo malah pada berisik anjing. Mari dibandingkan dengan power supply SFX lain dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, tapi dengan price bracket berbeda atau non-budget. Bisa dibilang juga premium, Corsair SF600 80 Plus Platinum. Berikut merupakan perbandingan spesifikasi antara kedua power supply ini. Dapat dilihat perbedaan dari kedua power supply ini adalah pada total wattage, dengan SF600 memiliki kapasitas lebih sebesar 50 watt atau sekitar 9% dari Enermax, dan pada 80 Plus certification yang dimiliki oleh SF600 yang menandakan efisiensi SF600 sekitar 90% dan efisiensi dari Enermax adalah 89% pada full load. Dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, kalau gitu gimana sih suara yang dihasilkan oleh SF600?
Dengan fan 92 mm dan manajemen suhu yang lebih baik pada SF600, fan dari SF600 tidak berputar sama sekali, bahkan pada saat dilakukan stres kombinasi CPU dan GPU yang menghasilkan suara virtually 0 decibel. Keuntungan lain dari SF600 adalah kabel braided dan lama garansi yang lebih panjang. Kerugian dari SF600 adalah berkurangnya slot dari peripheral power yang mengakibatkan maksimum SATA power yang dapat didukung oleh power supply ini adalah 6 device. Dengan suara yang dapat dikatakan silent dan dengan keuntungan lain seperti kabel braided, garansi yang lebih lama, dan support yang lebih baik, saya lebih memihak kepada lineup premium yang dibuat oleh Corsair. Salah satu contoh dari power supply SFX lain yang merupakan salah satu budget offering adalah FSP Dagger Pro yang memiliki fan berukuran 92 mm. Berdasarkan beberapa review juga menunjukkan bahwa power supply ini memiliki suara yang cukup keras, yang dapat menunjukkan bahwa kelemahan ini bukan hanya terjadi pada power supply dengan fan 80 mm, tetapi dapat terjadi pada fan 92 mm. Kesimpulan dari video ini adalah lakukan research yang cukup sebelum membeli suatu power supply. Rating 80+ bukanlah penentu segalanya dari kualitas power supply. Komponen lain seperti kabel dan fan juga sangatlah penting dalam kenyamanan dalam memasang maupun memakai power supply tersebut. Ini bukan berarti bahwa power supply premium merupakan barang yang terbaik untuk Anda. Keputusan memilih power supply antara power supply budget maupun premium harus melihat pada trade-off dan harga dari power supply tersebut. Keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Anda. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi pemakaian komputer. Semisal, jika komputer tersebut digunakan pada tempat bising, maka fan power supply yang bising dapat ditolerir oleh Anda. Sekian dari video singkat ini, mohon like dan subscribe untuk mendapatkan konten teknologi lain. Saran dan pertanyaan mohon dapat disampaikan pada comment section di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.